Halo kawan-kawan, kali ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber Reza dari Pendidikan Bahasa Inggris. Udah mulai kah? Halo Reza. Halo. Gimana kabar? Aman? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu siapa nama panjangnya? Nama panjangku Ismi Reza Karomah, Ismi tapi Reza. ya teman-teman biasa manggil Reza. Reza ya? Atau Reja. Belum masuk ke pertanyaan-pertanyaan ini, boleh nggak sih kita tahu nih dulu latar belakang dari Ismi Reza Karomah ini? Ceritakan dong dari awal mula SD, SMP kok sampai kuliah kan? Oke, jadi sekarang ini aku mahasiswi di program pendidikan bahasa Inggris. Nah, sebelum aku akhirnya memutuskan untuk belajar di pendidikan bahasa Inggris ini, ada proses dulu ya yang dilalui. Cuma kalau untuk cerita dari SD, SMP, SMA sebenarnya kurang lebih sama aja kurang lebih aja lah sama teman-teman yang lain. Cuma apa yang jadi titik balik itu ketika SMA setelah pengumuman kelulusan itu. Ya, pengumuman kelulusan. Iya. Kan teman-teman yang lain udah pada sibuk tuh. Iya, benar. Udah ada tujuan lah mau masuk kemana, mau ngapain gitu. Nah, di saat itu waktu kita SD SMP ada dong cita-cita mimpi itu. Cuma pas SMA kehantam realita ini itu akhirnya jadi nggak tahu gitu mau kemana, masih life quarter crisis lah kata orang, pencarian jati diri gitu kan. Di situ aku nggak tahu, aku diem aja pas kamu dan yang lain sibuk mau daftar kemana gitu kan. Akhirnya setelah konsultasi ngobrol sama orang, mutusin untuk pergi ke kampung Inggris. Ke kampung Inggris? Ya, yang di Kediri Pare itu. Selama berapa lama itu kampung Inggris? Kurang lebih kalau nggak salah 14-16 bulan. Satu tahun 2 bulan. 2 bulan ya? Tahun 4 bulan. Ya sekitar segitu. Di situ akhirnya nemuin tuh alasan kenapa aku bisa lanjut di sini gitu. Awalnya kesana itu kan cuma sekedar oh ya udahlah buat ngisi waktu luang sambil nyari minat. Aku nih minatnya kuliah di apa gitu kan. Karena waktu itu belum ada tujuan, awal-awal bingung, bukan bingung sih, kayak belajar itu niat nggak niat. Datang ke kelas ya udah datang aja, belajar seadanya, apa yang dipelajarin ya udah kita ikutin gitu kan. Cuma ada satu titik ketika aku masuk ke salah satu kursusan yang bisa dibilang salah satu kursusan terbesar dan juga founder atau kayak kursusan pertama lah yang ada di kampung Inggris. Justru karena ada kursusan itu makanya ada kampung Inggris gitu kan. Di situ itu aku nemu tujuan hidup. Hidup nggak tuh? Ini ya maksudnya kan kalau Reja kan ini ya bilang bahwa ketemu titik temunya itu ketika setelah lulus SMA kan. Tapi kan kebanyakan mahasiswa-mahasiswa itu tuntutan dari orang tua. Kalau Reja sendiri kan setauku nih ya kan background orang tua itu kan ada nggak sih yang di pendidikan dan lain-lain sehingga Reja tertarik di pendidikan gitu? Kalau yang bikin tertarik pendidikan dari background orang tua sebenarnya waktu itu bapak sempat kuliah di pendidikan tarbiyah cuma nggak sampai lulus kan. Cuma itu bukan salah satu hal yang bikin aku tertarik gitu ke dunia pendidikan. Malah kayak sempet disuruh ibu kayak udahlah jadi guru aja. Cuma aku tuh nggak ada minat ke situ gitu. Jadi sebenarnya terpaksa atau tidak? Tidak terpaksa karena menemukannya tujuannya ya itu tadi aku bilang ketika ada di BEC, nama kursusnya BEC. BEC? Ya, Basic English Course gitu. Sampai sekarang jadi kuliah di pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi minat awalnya itu karena ini ya. Apalagi tadi minat awalnya karena memang menemukan titiknya di situ gitu ya. Tapi kenapa ngambil pendidikan bahasa Inggris? Karena itu salah satu bidang yang ya lumayan aku kuasai setelah les ini dan itu dan juga ya emang menarik gitu sebenarnya. Pendidikan ya. Iya benar. Kalau bicara pendidikan kan kita lihat pendidikan ini masih kurang ya menurutku keilmuannya yang disampaikan. Kalau menurut Reza sendiri gimana pendidikan di dunia kampus? Di dunia kampus ya. Pendidikan di dunia kampus sebagai calon pendidik gitu kan, memandang kejadian sekarang, menganalisis kejadian sekarang itu gimana menurut Reza? Jujur kalau tentang waduh hampir bilang jujur sih udah ditahan nih. Jujur kalau soal sistem pendidikan kita kurang lebih kayak gitu ya. Sebenarnya kalau di kampus itu udah
lumayan banyak improve, cuma untuk implementasinya emang ruangnya kurang kan kalau kita nggak cari sendiri. Misal cuma ngandalin KKN, PLP kayak gitu kurang banget. Cuma adalah dikasih basic-basic tentang kayak ya dasar apa sih, nyusun silabus dan lain-lain, media ajar kayak gitu. Itu cukup ngebantu, tekniknya juga. Cuma ya itu kembali lagi kurangnya implementasi. Jadi mungkin ketika mahasiswa pendidikan ini lulus, dia jadi ya itu aja gitu. Bingung. Jadi bingung juga ya. Itu aja. Kalau membandingin sama kursus kemarin selama 2 tahun, dengan membandingkan keilmuannya ya di kursus dengan di kuliahan itu lebih yang mendorong yang mana? Yang lebih bisa dipahami dan dimaknai? Yang lebih bisa dipahami mungkin kalau untuk aku yang di kursusan kemarin. Mungkin karena faktor mereka itu emang fokus, namanya juga kursusan itu lembaga yang nggak wajib kita ikutin kan. Mereka harus punya daya tarik tuh yang bikin orang-orang mau datang ke sana. Nah, di situ sih dari metode-metode yang dipakai, cara mereka ngajar itu lebih menarikan yang di kursus, lebih banyak aku dapat ilmunya buat ngajar tuh yang di kursusan daripada di kampus. Gitu ya, malah lebih menarik di kursusan daripada di kampus kan seharusnya juga di kampus ini bisa ini ya, memberikan ketertarikan untuk kita bisa mengajar kan ilmu-ilmu yang lebih jelas gitu kan. Bahkan seharusnya lebih dari kursusan dong, karena sarjana kan, tembusannya sarjana gitu. Jadi seharusnya ya kampus juga bisa ini selain kuliah gitu, Reja ada kegiatan lain kan? Kalau untuk sekarang belum ada karena baru nyelesain drama kemarin kan. Drama, boleh dong cerita drama itu gimana kemarin? Waduh, drama itu salah satu matkul yang kuambil yang wajib diambil di kampus. Bagian dari mata kuliah? Jadi di situ kita project based kan, jadi dari awal semester sampai akhir itu ngerjain fokus ke drama itu aja, nampilin drama. Jadi lebih banyak kasih tahu waktu ke situ. Jadi mau nyambi yang lain nggak bisa juga. Iya. Gitu. Aku nonton itu terus. Gimana pendapatnya? Pusing juga aku. Kenapa? Karena bahasa Inggris karena Waduh. Kelihatan bodoh aku harus memakai apa aja situ aja itu kan. Tapi dapat intinya. Ya, tapi kan karena ada gerakan mungkin kan. Membantu ya. Membantu untuk mentranslate gitu kan. Nggak ada yang translate sudah di bawah kan. I see. Selain itu gimana? Nggak ada lain? Untuk sekarang nggak ada. Aku dengar kan, kan aku tahu Reja nih kan. Sering nonton anime kan, wibu sejak lahir kan. Aduh, disepil lagi kalau wibu, tolong. Jadi kan ini kebanyakan fakta-fakta yang menarik ini, film-film anime ini dapat merubah gaya hidup manusia kan, bahkan mendorong berpengaruh sekali bagi anak-anak muda. Kalau untuk Reja sendiri gimana sih? Ada nggak sih kata-kata dari anime yang bikin mendorong gitu? Kalau kata-kata exactnya aku nggak inget, cuma kan dulu seneng banget ya nonton Naruto. Ya gitu sih, banyak termotivasi dari situ. Kayak meskipun orang-orang tuh nggak peduli sama kamu, tapi udahlah tetap aja lakuin yang terbaik menurutmu. Dan banyak anime yang kayak gitu nggak sih? Iya, banyak banget ya. Ya berarti iya, maksudnya anime juga bisa kayak mendorong. Black Clover juga kan. Iya, Black Clover. Asta awalnya nggak ada apa-apa, akhirnya. Iya, akhirnya bisa jadi ini. Bisa jadi manusia yang hebat kan, walaupun dibantu sama iblis. Ya, yang penting dia bisa kerja kerasnya dulu lah. Iya, kerja kerasnya kan yang diambil gitu. Benar sekali. Jadi aku terus lah. Sebagai calon pendidik kan, inginnya bagaimana ke depannya dunia pendidikan ini? Aduh, atau sebagai calon pendidik ini ada nggak sih sudah gambaran peluang-peluang untuk terjun setelah kuliah ini? Atau belum ada gambaran sama sekali? Gambaran belum terlalu ada sebetulnya. Malah kayak kepikiran, aduh kayaknya lulus bahasa Inggris ini guru itu tidak dijadikan sebagai pekerjaan utama seperti itu. Gitu ya, maksudnya lari dari kayak bosen nggak sih, pernah nggak sih kamu kayak di satu bidang terus bosen gitu? Mungkin belum aja sih, cuma kurang tahu ya. Pengen nyari minat-minat yang lain coba. Jadi sebagai apa ini kuliah ini, untuk apa sebenarnya? Ya untuk belajar juga sih sebetulnya. Cuma ya pengen nyari-nyari passion yang lain dulu, nggak tahu apa ntar lah. Kenapa? Seperti apa itu passion? Ini kayak, kan pernah Reja juga pernah ini kan, pernah ngajar. Coba cerita pengalaman itu, bagaimana susahnya menjadi pengajar mungkin.
Kayak gitu boleh diceritain bagaimana susah jadi pengajar yang seling-selingan sampai jadi honorer ya, sempat jadi honorer itu gimana sih? Itu kan sebelum ibaratnya kita masih magang lah ya, masih magang. Nah itu gimana susahnya jadi pengajar untuk menyampaikan materi-materi kepada apalagi murid-murid gitu? Kalau itu ya karena waktu itu mungkin pengalaman juga belum terlalu banyak kan. Terus pembawaanku juga aku kurang tahu ya. Jadi tuh I wanna be a teacher kayak yang friendly gitu sama murid. Tapi kadang tuh kebablasan jadinya. Jadi kayak terlalu akrab, nggak ada segan-segannya, itu yang masih struggle sampai sekarang. Cuma senengnya itu karena kita akrab sama murid. Jadi mereka kalau mau nanya nggak sungkan. Misal mereka nggak paham atau apa. Cuma karena waktu itu yang diajar juga masih anak SMP yang mana baru puber lah istilahnya. Kadang tuh nggak tahu batasan ini itu sama guru, jadi ya agak sedikit, cuma nggak apa-apa lah. Berarti cukup sulit jadi pengajar kan? Lumayan banget. Nah ini setelah mungkin Reja dulu jadi pelajar dan sekarang akan menjadi pengajar, melihat situasi yang dulu dan sekarang mungkin gimana sih cara kita membandingkan lah ya, dulu itu kayak apa sih guru dan sekarang harus seperti apa, mungkin Reja punya gambaran-gambaran untuk kedepannya gitu, untuk apalagi ini generasi online. Iya, apalagi ini generasi online kan, yang sangat sulit membuat anak-anak nih paham dalam mengajar gitu. Oh iya, jadi kalau misalnya balik lagi waktu kita sekolah dulu itu metode pengajaran kan kayak kalau di kuliah tuh aku belajar kayak ini namanya mereka tuh kayak yang pembelajaran satu arah, penjelasan dari guru, murid cuma nyimak, dapat, nangkap, catat, tulis, udah gitu kan. Sudah. Nah, kalau misalnya untuk generasi sekarang, generasi online, sebenarnya teknologi itu ngebantu murid-murid untuk cari informasi sendiri, cuma tinggal diarahkan kayak gitu aja. Nah, guru-guru ini juga harusnya bisa memanfaatkan media-media pembelajaran itu gitu. Yang mana bisa menarik murid untuk lebih apa ya istilahnya, tertarik sama pelajarannya kayak gitu kan. Tapi karena lebih cenderung ke medianya, akhirnya orang lupa substansi itu. Substansi yang gimana tuh Bang? Substansi pengajarannya. Itu kayaknya balik lagi ke pribadi orangnya ya. Cuma itu sekarang itu setahu saya murid-murid emang pakai sistem pembelajaran yang mana berpusat sama murid. Jadi apa-apa murid yang nyari. Kita nih di sini cuma mengarahkan gitu sama membimbing. Nah, itu kadang ini ya, kadang jadi masalah juga yang kayak gitu-gitu. Karena mengarahkan tuh lebih sulit kan. Dan kebanyakan sekarang dia mempelajari sendiri gitu kan. Dari kita zaman dulu ya K13 kan. Iya, ingat dari itu. Zaman K13 aja kita disuruh belajar sendiri tanpa ada guru kayak gitu kan. Benar, nah kita itu. suruh ngumpul kayak ilmu itu ya udah gitu loh. Nah, menurut Reja sendiri gimana sih sistem keilmuan ini? Apakah sudah menurut Reja, pandangan Reja benar-benar aja, apakah ada yang harus diperbaiki nih kayaknya gitu? Aduh, kalau ngomongin itu gimana ya? Sebenarnya ada masing-masing kurikulum itu kan dibuat ada kelebihan, ada kekurangan. Dan K13 sendiri selalu diperbarui gitu supaya relevan sama keadaan murid-murid sekarang, sama kebutuhannya gimana kayak gitu. Kalau dibilang kurang ya masih ada kurangnya kan. Apalagi ya Indonesia sendiri nggak, soalnya K13 ini nggak bisa dipakai di semua daerah, kayak ada daerah-daerah tertinggal yang mana nggak relevan sama kurikulum ini. Iya. Ya jadi itu udah dibikin pemerintah sih, nyesuaikan, kayak dikasih intinya aja, nanti sekolah yang nyesuaikan gitu sama materi itu. Cuma ya balik lagi, selama kita masih ada ujian nasional nggak sih? Nggak ada sih kayaknya. Udah nggak ada ya. Dia tinggal UAS kan kalau salah. Nah itu salah satu yang bagus sih jadinya. Kan kalau UAS dulu kan soal tuh sama tuh satu wilayah Indonesia gitu. Yang mana kita nggak bisa jadiin itu tolak ukur atau acuan. Soalnya ya masing-masing sekolah kondisinya beda. Ada yang sarana prasarananya terpenuhi, ada juga yang kurang banget kayak gitu. Jadi kalau udah dihapus ya suatu titik balik yang bagus ya. lah, kurang lebih. Gitu ya. Jadi dengan menyetarakan gitu jadi titik bagus gitu ya. Betul sekali. Pendek sekali kita bicara ini. Wah. Aduh, pengalaman mengajar nih. Kayak gitu-gitu aja sebenarnya Bang, ngajarin anak-anak nih. Cuma tadinya aku mau cerita yang soal titik itu, boleh nggak sih? Nah, jadi langsung aja nih ya. Di BSC itu, kamu tahu nggak sih, dia itu
foundernya atau yang punya kursusan yang pendirinya itu orang Kutai. Orang ya kan? Jadi orang Kutai. Iya, orang Kutai. Beliau orang Kutai yang waktu itu masih ya agak orang pedalaman, namanya Mr. Kalen. Sekarang udah tua, mungkin umurnya sekitar 70-80 tahun. Dan itu dia kayak istilahnya baru sukses. Soalnya dia ngemulai semua ini tuh waktu beliau itu masih umur 27 tahun. 27 tahun dari pedalaman Kutai ke Jawa merantau tanpa kayak bekal yang cukup gitu kan. Tapi akhirnya bisa sukses di situ sih, jadi yang salah satu motivasi, karena kayak umur itu bukan patokan kamu buat mulai sesuatu gitu. Tapi menarik ya, kalau dia dari Kutai kan otomatis Kalimantan kan. Yes. Kenapa dia tahu nggak sih sejarahnya kenapa dia nggak membuat di Kaltim? Kenapa nggak buat di Oh Kaltim? iya, apakah ada faktor-faktor apa yang tidak ada semangat belajarnya? Tidak ada semangat belajarnya Gitu. anak muda di sini atau bagaimana itu? Ada dengar? Kalau keadaan Kutai sekarang aku kurang tahu. Cuma waktu itu mungkin karena beliau itu nggak tahu aku tahun berapa ya, 1960-an 50-an masih yang itu. Kayak mungkin Kutai waktu itu di daerah beliau kayak sumber akses buat informasi kurang karena internet juga belum semaju sekarang kan. Dan ya tempat buat belajar itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi waktu itu ada yang inspirasi. Nah, yang menginspirasi beliau buat ke Jawa itu orangnya dosen Unmul, namanya Pak Rahmat Suud, dosenku juga. Aku ketemu kemarin. Iya, masih alhamdulillah profesor masih ngajar. Nah, itu beliau yang ngasih ide buat Mr. Kalen buat ke Jawa. Jadi ya itu seorang beliau yang dari pedalaman dan ilmu juga belum yang terlalu banyak ya. Ke Jawa nekat, bekal uang yang nggak seberapa, beliau ke Gontor waktu itu. Cuma waktu ke Gontor itu umur 27 tahun kita pikir kayak kelasnya bakal dibedain atau gimana kan. Betul. Enggak, ternyata karena beliau basicnya belum ada, jadi digabungin sama tingkatan anak-anak SMP lah. Dan apa yang dipelajarin di situ ya udah beliau ngikut. Metode pembelajaran buat anak-anak itu apa, beliau ngikut. Walaupun akhirnya beliau nggak bisa nyelesain itu kan. Akhirnya karena nggak bisa nyelesain karena kendala biaya dan lain hal, beliau disuruh pergi ke Pare. Pare waktu itu belum ada apa-apa, cuma ada seorang kiai guru besar yang nguasain 7 macam bahasa, kayak bikin aki gitu loh. Nah, di situ beliau belajar bahasa Inggris. Dan akhirnya membuka kampung Inggris itu ya. Itu pun tidak direncanakan gitu. Waktu itu beliau Dan lagi-lagi tidak direncanakan. tidak direncanakan. Iya. Jadi waktu itu beliau sebagai biaya ganti karena nggak bisa bayar kursusan dan lain hal, akhirnya beliau jadi kayak ya bantu-bantu nyapu segala macam. Baru waktu itu ada mahasiswa dari kalau nggak salah Surabaya atau Malang ya, aku lupa, datang ke situ mau belajar sama nama gurunya beliau tuh Kiai Yazid. Sekarang udah almarhum. Sama beliau mau belajar itu, cuma beliau Kiai Yazidnya yang lagi nggak ada di tempat. Jadi sama ibu-ibu di sana disaranin itu belajar sama tukang sapu itu. Jago bahasa Inggrisnya. Oh gitu. Iya, jadi mereka belajar sama Mr. Kalen yang waktu itu kayak ya istilahnya kalau dilihat kayak cuma tukang sapu gitu kan. Cuma dari situ ternyata bagus pengajarannya, mantap. Waktu mereka ini belajar dalam rangka kalau kita mau lulus pasti ada dibutuhin TOEFL gitu kan. Iya, betul. Itu dan bagus skornya, mereka belajar sama beliau. Akhirnya ya dari rumor ke rumor, mulut ke mulut gitulah promosinya dan ya. Akhirnya sampai sebesar sekarang kan? Iya, benar banget. Gitu. Itu sih kayak ini nggak sih ngingetin sama Kolonel Sanders yang bikin KFC. Iya. Mulainya itu nggak dari muda, kayak kamu muda belum punya basic, belum tentu kamu nggak bakal sukses gitu. Iya, maksudnya Umur bukan penentu. iya, sukses juga nggak harus beda-beda suksesnya orang kan. Iya, benar. Ada yang sukses ketika sudah umur 40, ada yang sukses baru lahir, Rapatar kan? Baru lahir udah sukses. Baru lahir sukses, iya kan? Bang, nggak gitu juga weh. Baru lahir sukses Rapatar, langsung jadi sultan. Bener juga. Berapa menit sudah kita nih? Belum pakai cut. Wah, panjang itu sudah. Dipotong jadi 15 menit kan? Iya itu sih. Jadi kayak jadi motivasi. Yang waktu itu aku belum tahu mau ngapain.
basic skill life juga nggak ada kayak apa sih minat bakatku waktu itu aku juga nggak tahu. Itu motivasi aku buat walaupun umurku segini teman-teman yang lain udah pada mulai duluan. Iya, Nggak usah minder lah, masih ada waktu buat belajar tuh masih banyak selama masih hidup. Ya udahlah belajar aja gitu. Kadang ini ya, untuk menghadapi situasi itu kan pasti dari 2017 ke 2019 pasti ada aja omongan-omongan yang tidak enak mungkin kan. Nggak ada ya, aman-aman aja. Nggak ada yang bilang, oh ini nggak ngapa-ngapain gitu. Karena aku merantau, jadi itu merantau supaya orang-orang nggak tahu kamu ngapain. Oh, jadi Gitu triknya sih. salah satunya merantau itu. Merantau, Iya. tapi nggak ada sih. Cuma emang kadang kalau ditanyain kuliah semester berapa, while ketika teman-teman aku udah pada ya udah semester tua-tua masih semester segini. Udah Wah, tua-tua, lambat ya udah. tapi nggak lulus-lulus ya. Sabar. Sama-sama kita nanti. Iya. Enggak juga sih. Gitu sih. Kadang ada minder tapi ya udah, namanya orang kan prosesnya beda-beda. Iya benar. Kita nggak bisa nyamain itu, orang garis mulainya aja orang juga beda-beda. Kita nggak bisa nyamain orang umur segini udah sukses belum tentu. Kita nggak sukses umur segitu, kita nggak sukses belum. Iya, kadang kita minder duluan lihat orang sukses kan. Iya. Ada keirian itu yang jadi halangan untuk kita maju kan. Satu sisi bisa jadi motivasi, satu sisi bisa jadi halangan gitu. Betul. Ya itulah tajamnya sebuah kata. Widih. Nggak ngerti dah. Iya, itu betul. Kayaknya keren cuma nggak tahu. Emang pengaruh itu. Wah, sembarang aja. Aktivitas di luar apa selain di kampus? Di luar sibuk menganggur. Karena itu Bang, drama itu jadinya kalau sebelumnya aku semester 1 sebelum online nih kuliah itu masih ada ngajar-ngajar kursus lah buat nambah-nambah pemasukan dan juga cari pengalaman gitu. Cuma online, kemarin nih ada, itu boleh diceritain gak sih yang waktu ikut BLK dan kampus mengajar? Oh bisa, selain ini kan untuk mengisi waktu sebagai mahasiswa online dan jurusan pendidikan bahasa Inggris, kok bisa menyimpang lari gitu kan? Ya. Alasannya kenapa, terus kenapa ikut gitu kan? Nah, boleh dong diceritain. Jadi waktu itu kuliah sempat online kita gara-gara COVID kurang lebih 2 tahun. Waktu kuliah setahun pertama tuh kayak muyok banget cuy. Ya, Karena muyok banget. Hari-hari di kamar terus dari bangun tidur sampai tidur ngerjain tugas kuliah terus kayak gitu kan. Kayak ya Allah, dilihat orang tua juga nggak enak, nih anak ngapain di kamar mulu, padahal ada yang dikerjain, cuma kan orang tua mungkin nggak tahu dan situasi gitu. kan. Jadi dikira kita bermalas-malasan di kamar padahal tidak juga. Nah, dan itu karena waduh, pesugihan menghasilkan, ini beban orang tua Bang. Jadi itu akhirnya waktu semester terakhir ini, waktu semester 6 ya pokoknya sebelum inilah, sebelum masuk kuliah ini, memutuskan untuk join BLK. Dapat info kan dari kamu juga tuh. Oh iya betul. Untuk ngisi waktu luang dan nambah pengalaman lah daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Jadi join BLK dan akhirnya sinematografi. Akhirnya ilmunya itu kepake di drama kemarin buat dokumentasi dan lain-lain. Nah, gitu. Kalau kita nilai ini ya, maksudnya ilmu-ilmu di luar kampus ini lebih bisa dipakai, iya kan? Atau memang ada, tergantung ya kepribadian seseorang gitu ya menilai cara mengambil ilmunya dan memanfaatkan ilmunya. Tapi kalau aku lihat dari luar-luar lah kebanyakan. Ya kamu banyak belajar malah dari luar-luar. Iya, maksudnya kalau Reja gimana? Maksudnya dari luar tuh lebih banyak gitu loh. Ilmu dari luar-luar itu tergantung kita mau nyari apa enggak gitu kan. Iya, betul. Cuma karena aku itu basicku tuh apa ya, kalau kulihat-lihat isinya kebanyakan ngajar sih. Jadi ngajar sih yang paling utama itu. Ya ilmunya lebih ke dari pengalaman langsung dari ngajar murid-murid, jadi tahu kondisi dan lain sebagainya. Terus sebagai bisa dikatakan guru muda, jadi diharapkan bisa lebih banyak inovasi dan lain-lain kayak gitulah harapannya. Kedepannya sendiri, mimpi Reja misal mulai diri sendiri dan lain-lain gimana? Pakai close bahasa Inggris dong ya kan? Mimpi-mimpi
Sebenarnya aku lagi, sebenarnya tuh aku juga bingung aku mau ngapain setelah lulus. Makanya semester depan rencananya join pertukaran mahasiswa, cuma aku belum tahu bakal lanjutin apa enggak gitu kan. Mau join pertukaran mahasiswa. Soalnya itu aku nggak tahu mau ngapain habis lulus. Ya sebenarnya udah ditawarin dari Binaul. Kalau nanti kamu lulus langsung ngajar di sini aja. Iya. Udah ada lah. Cuma pengen cari kegiatan lain di luar ngajar gitu loh. Kan basicnya pendidikan. Iya juga sih. Iya ya. Ya kalau dari itu ya memang kebanyakan mahasiswa ini bingung sih ke depannya. Kalau menurutku ada rata-rata mahasiswa yang bingung setelah lulus karena nggak ada tempat untuk atau tempat penampung dia lah, penampung jurusan dia, ini harus kemana diarahkan. Kalau dari kampus saja nggak ada atau ada, maksudnya ada sebagian dosen yang berkata, nanti ini disalurkan ke sini, ini arahkan ke sini gitu, atau memang harus cari sendiri. Iya, kalau untuk sekarang belum ada sih, harus cari sendiri ya, sih. Rata-rata begitu ya. Tempatmu juga? Iya sih. Sama aja kan kita. Nggak ada. Nggak ada. Ya maksudnya mungkin salah satunya ini ya, banyaknya pengangguran karena itu ya, pengangguran mahasiswa gitu. Takut jadi dewasa, takut tambah dewasa. Iya, takut tambah dewasa. Gara-gara yang kayak gitu. Ya tapi ya sebenarnya cuma masalah mindset aja sih. Kayak nggak siap aja, ya Allah ternyata udah umur segini harus ini. Tapi tuh masih pengen gali potensi diri. Cuma sebenarnya bisa aja sih. Iya bisa ya, pasti. Nggak tahu lah. Bingung banget aku kalau ditanyain ke depannya mau ngapain tuh bingung. Sampai bingung ini, bahaya ini. Swear. Sampai bingung. Taunya pengennya belajar aja. Cuma kan kalau mengajar itu istilahnya kita yang udah kerja lah. Iya. Pengennya masih belajar aja terus. Belajar sampai mati. Sampai ke liang lahat lagi. Ya udahlah. Iya. Ada kata-kata motivasi Reja nih untuk anak-anak muda, untuk ya kalangan-kalangan di luar sana. Motivasi. Kalau motivasi itu apa ya? Iya gitu kan, pakai bahasa Inggris. Biar keren dikit gitu loh. Ntar dulu, aduh kalau disuruh pakai bahasa Inggris mikir lagi aku. Oh mikir ya? Jadi kalau aku lebih ke dari apa yang udah-udah ya, lebih ke ini sih, kegagalan itu jangan kamu jadikan sebagai penghambat untuk kamu takut mulai sesuatu gitu. Lebih baik gagal daripada nggak pernah mulai sama sekali. Lebih baik gagal karena mencoba daripada nggak pernah nyoba sama sekali. Karena kalau kamu nggak pernah nyoba, kamu nggak bakal tahu itu bakal gagal apa enggak. Terlalu banyak overthinking tuh kadang juga nggak bagus gitu. Terlalu banyak mikir. Jadi lebih baik kamu pengen apa, udah lakuin aja. Kedepannya gimana nanti pasti kalau kamu yakin di situ ada aja jalannya kamu bakal nemu. Gitu sih. Iya betul. Kalau katanya Zoro itu kan. Apa tuh kata Zoro? Kalau kata Zoro itu, jadi katanya dia lakukan aja sesuatu. Karena ketika kamu melakukan pasti ada dua kemungkinan, gagal atau berhasil. Tapi kalau kamu tidak melakukan maka ada satu kemungkinan, itu gagal. Iya kan? Itu kata-kata yang paling melekat. Iya, kurang lebih kayak gitu. Keren banget deh. Anime. Sleweo. Wibu. Keren sih belajar dari anime. Oke, mungkin gitu aja pembicaraan kita yang tidak penting ini. Iya, makasih banyak kalau udah diundang ya Allah seorang aku gitu. Iya, maksudnya berarti kan ada beberapa mahasiswa yang punya tujuan pasti gitu kan. Ada juga mahasiswa yang masih bingung entah apa yang membuat itu menjadi bingung kan, karena mungkin ada faktor-faktor tertentu lah di dalamnya sehingga membuat mahasiswa itu bingung dan masih bingung dengan apa yang harus dilakukannya setelah dia kuliah gitu. Benar sekali. Thank you Reja sudah mau datang. Oke, thank you juga udah diundang. Walaupun nggak tahu ini hasilnya sesuai apa enggak sama tujuan, tapi semoga ada manfaatnya lah. Iya betul. Hah? Close. Sudah tadi. Capek banget. Aduh, malu banget loh.